Saudara sekalian, kita berjumpa bersama dengan sosok. Jumpa sosok. Sosok kali ini yang ingin kita lihat, ingin kita pelajari, ingin kita gali adalah beliau yang ada di sini. Ya, ini sudah kelihatan ya sosoknya agak luar biasa. Ya, kita tahu yang di sini seorang imam, tapi juga menekuni satu hal, yakni selalu hadir di dalam YouTube. Maka kita akan gali-gali, kita akan tanya-tanya apa yang ingin diwartakan di balik itu semua. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo Dani dan saudari-saudara, halo. Apa kabar? Sip, sehat, not bad. Not bad, is not good, or not good is bad. Ya, kita mau mengenal lebih jauh Romo Agus Suryadi. Sudah berapa lama Romo senang berkecimpung di YouTube? Baik, terima kasih. Saya menekuni ini 1 tahun yang lalu. Alasannya adalah saya merasa bahwa saya harus terus memberi kesaksian dan mewartakan, dan ternyata lalu ada pandemi. Jadi lalu saya harus memilih media. Media dan akhirnya sampai di YouTube. Ya, sampai di YouTube. Tanpa tahu YouTube sebelumnya. Kenapa bisa Romo? Kenal dengan YouTube dari mana Romo? Ya karena sering nonton YouTube, lalu kemudian saya mencoba bagaimana sih mengupload, lalu saya mulai bicara, lalu mengupload. Lalu ide itu dari mana Romo? Setiap kali untuk tampil di YouTube atau membuat YouTube kan harus selalu ada bahan, ada ide. Ya. Dari mana sumber-sumber? Oke. Saya adalah pewarta ya. Imam itu adalah pewarta. Jadi pasti entah dari pengalaman pribadi, pengalaman melihat, kemudian dari kitab suci, dari ajaran gereja. Itu yang saya tampilkan di YouTube supaya bisa memberi inspirasi bagi umat. Berarti bisa dikatakan apa yang Romo miliki itu yang Romo wartakan. Iya. Nemodat non habet. Ya. Saya tidak bisa memberikan kalau saya tidak memilikinya. Oke, ini sangat inspiratif sekali ya sosok kita kali ini. Ya, maka kita harus mencari, memiliki dan akhirnya membagikan. Iya, betul. Kesulitan Romo, ada enggak kesulitannya Romo? Banyak ya Romo. Banyak. Jadi pertama kemauan untuk mewartakan, dan itu saya hidupi sebagai passion dari hati. Aku harus terus mewartakan Kristus karena aku murid Kristus, karena aku rasul. Tetapi ternyata banyak rintangan. Pertama, secara teknis saya tidak tahu sebenarnya, dan saya bukan orang yang neriti dengan IT. Jadi biasa-biasa saja. Sampai sekarang bahkan 1 tahun saya tidak pernah upgrade kemampuan dalam soal teknis IT. Tetapi saya yakin ketika sesuatu itu disiarkan dengan hati akan sampai ke hati. Iya. Kalau dihitung kira-kira ada berapa video yang sudah di-upload? Iya. Selama 1 tahun ini 200 lebih sedikit Romo. Berarti hampir setiap hari ya? Ya, hampir setiap hari. Karena 1 tahun 365 hari ini 200-an sekian. Ya, dan itu tema selalu berbeda-beda. Beda-beda. Dan banyak hal yang spontan, tetapi juga terutama khotbah-khotbah pasti saya rancang ya. Saya persiapkan dengan baik. Istilah yang sekarang viral itu, pernah nggak yang viral lalu trending? Iya. Saya merasa beruntung dan menjadi semangat kembali justru berkatnya dari Romo Andre yang dipanggil Tuhan beberapa minggu yang lalu. Saya dari misa yang saya intensikan untuk Romo Andre, kemudian hati saya bergolak untuk menceritakan tentang Romo Andre, sekretaris keuskupan yang dipanggil Tuhan. Maka saya masuk kamar dan langsung merekam diri sendiri, dan ternyata yang nonton itu mungkin 50.000 lebih. 50.000 ya. Dan itu yang paling banyak dari sekian. Ya, betul. Sekarang rata-rata harian ya 1.500 ya, yang melihat ya. Dan itu sudah cukup. Karena saya menghibur diri dengan membayangkan, aku ki bendino neng ngarepe wong 1000 po karo 10.000 dan berkhotbah gitu. Tetapi di sisi lain Romo kan juga adalah Romo ya. Lalu bagaimana menghidupi nilai antara menjadi seorang imam, tapi di sisi lain juga menjadi seorang YouTuber yang dikenal. Iya. Orang. Pertama-tama tentu saja saya seorang imam dan menjadi saya agak malu untuk mengatakan menjadi YouTuber.
memanfaatkan fasilitas YouTube untuk pewartaan. Jadi hampir tidak lari dari imamat. Karena seorang imam itu mewartakan, itu yang saya hayati. Berarti tidak kemudian lebih YouTubernya daripada enggak, imamnya sama ya. sekali. Sama sekali. Dan rata-rata mereka yang subscribe, like dan views itu kebanyakan umat ya, Romo? Iya, kebanyakan umat Katolik. Dari mana saja, Romo? Oh, banyak sekali ya, maksudnya dari seluruh Nusantara. Anda bisa mencek di setiap YouTube saya, ada komentar dari Flores, dari Papua, dari Medan, dari Amerika, dari Belanda gitu. Iya. Banyak. Luar biasa ya, Romo. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan Tuhan semakin dimuliakan, Romo. Iya. Kita ingin sekali bagaimana hidup kita itu menjadi berkat dengan aneka macam hal, termasuk media yang sekarang ini berkembang. Ya, ada YouTube. Ya. Dan itu menjadi sarana yang sangat baik untuk mewartakan Tuhan, menembus sekat, menembus batas. Yang penting sampai ke hati setiap orang yang mendengarnya. Maka hari ini kita belajar dari Romo Agus Suryono Gunadi, dalam tanda petik seorang YouTuber tetapi lebih seorang imam yang ingin mewartakan lewat YouTube. Maka terima kasih banyak, Romo. Matur nuwun. Mudah-mudahan Berkat menjadi dalam inspirasi ayo bagi pada orang mewartakan muda, terus. siapapun itu tidak takut ya, termasuk para romo, suster, bruder, orang-orang terbaik tidak akan kehilangan identitas atau tenggelam di dalam media, tapi justru mewartakan Tuhan tanpa batas, tanpa sekat. Terima kasih banyak, Romo. Dahsyat, Tuhan memberkati Romo dan semua Anda. Amin. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di dalam Jumpa Sosok lain waktu.